Shalom, sidang jemaat Tuhan GBAGP dimanapun Anda boleh berada pada saat pagi hari ini. Kita kembali beribadah secara online. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk boleh sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan dari rumah kita masing-masing. Tetapi percayalah Roh Kudus kita yang akan persatukan kita dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan kita mau berdoa. Bapa yang kami sembah nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat kemuliaan Tuhan kami panjatkan ke hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus untuk segala kebaikan-Mu setiap kehidupan kami, di mana kami boleh merasakan kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali Tuhan datang beribadah sekalipun secara online Tuhan Yesus kepadamu Tuhan. Kami percaya Kau akan hadir dalam setiap ibadah kami Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus kami mohon Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya nanti Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kita memiliki Allah yang setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselah pikiran-Mu, tak terukur
dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap. Lebih mulai katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Inilah pengakuan kami Tuhan di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Yesus, sebab Dia tetap Allah. Sekalipun dunia bergoncang, Dia tetap Allah. Sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Angkat suaramu, sembah Tuhan, sebab Dialah yang setia, sebab Dialah yang mulia. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah sebab Engkau darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian. Hormat dan kuasa
Sungguh sebab Kau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita kembali akan beribadah kepada Tuhan, dan saya percaya biarlah pujian yang tadi Bapak Ibu boleh melihat dan juga boleh mengikuti dalam ibadah ini, Bapak Ibu boleh diberkati dengan puji-pujian tadi. Nah, saat ini kita akan sama-sama juga persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan sebentar ketika firman Tuhan juga selesai diberitakan, kita juga akan siapkan hati kita untuk menyambut tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan oleh roti dan anggur. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami mau sama-sama beribadah kepadamu Tuhan Yesus, dan kami juga mau menerima firman-Mu. Biarlah Engkau yang pakai mulut dan bibir hamba-Mu, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu, itu semua berasal dari hikmat Roh Kudus saja. Kami berdoa Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu, di mana saja mereka berada. Biarlah kami percaya juga mereka pagi hari ini boleh dapat sungguh-sungguh menerima kebenaran firman-Mu, dan kebenaran ini dapat dilakukan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi kita sama-sama mau belajar akan firman Tuhan. Dan saudara, mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh ingat bahwa visi gereja GBI Agape adalah kita adalah bangunan Allah. Kita adalah bangunan Allah. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita sama-sama mau belajar tentang membangun rumah rohani. Membangun rumah rohani. Saya ambil di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan sama-sama baca. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat yang keempat katakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat yang kelima katakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk
pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, sekali lagi kita belajar tentang membangun rumah rohani. Saya yakin, saya percaya bahwa satu kerinduan Tuhan, satu hasrat Tuhan di dalam hidupnya untuk setiap kita anak-anak Tuhan, bahwa kehidupan kita menjadi persembahan yang berbau harum, yang berkenan kepada Tuhan. Satu kerinduan Tuhan bahwa kita adalah bangunan Allah. Kita sebagai bangunan Allah, kita mempersembahkan kehidupan kita yang hidup yang benar di hadapan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Sehingga kalau di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama katakan, saya bacakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang dan kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah hasrat Tuhan, kerinduan Tuhan kepada setiap kita yang adalah bangunan-bangunan Allah. Dia mau membangun setiap kehidupan kita untuk menjadi korban persembahan atau rumah persembahan yang memuliakan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Ini satu kesempatan, satu anugerah daripada Tuhan yang tidak bisa kita beli dengan apapun. Yang tidak bisa kita beli dengan uang kita, yang tidak bisa kita beli dengan harta kita. Ini hanya adalah anugerah Tuhan. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau kita dipilih menjadi bangunan Allah. Nah, Tuhan mau supaya kehidupan kita yang adalah bangunan Allah, yang adalah rumah rohani, kita boleh menjadi rumah rohani yang benar-benar hidup, dipakai oleh Tuhan. Ya, seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, bahwa untuk menjadi sebuah bangunan rohani, sebuah rumah rohani, ini bukanlah perkara yang mudah. Ini bukanlah satu hal yang sepele. Tetapi terkadang ada hambatan, terkadang ada kendala, sama seperti kalau kita mau membangun rumah. Kadangkala kita sudah menargetkan selesai ya waktunya misalnya 1 tahun, tetapi kadangkala itu bisa melenceng dari target kita. Kadangkala karena ada hambatan-hambatan yang kita tidak sadari atau kita tidak tahu di depannya. Oleh sebab itu, sama juga ketika kita mau membangun kehidupan rohani kita, rumah rohani kita, ada hambatan-hambatan yang sering kita alami. Mungkin bisa dikatakan itu sebagai ujian dalam kehidupan kita. Mungkin itu bisa dikatakan sebagai cobaan dalam kehidupan kita. Mungkin itu juga bisa dikatakan sebagai satu tantangan di dalam hidup kita. Tetapi saudara jemaat Tuhan, sama seperti hari-hari yang kita alami saat-saat ini, bahwa ada banyak ujian, ada banyak cobaan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, kepada setiap kita, bahwa cobaan, ujian yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, itu semua ada tujuannya untuk mendewasakan kita. Dan firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Firman Tuhan katakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat Alkitab katakan bersukacitalah. Kalaupun kita sampai hari ini sedang mengalami cobaan, sedang mengalami ujian. Ayat yang ke-7 katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi semuanya ada tujuan. Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian, Tuhan mengizinkan kita mengalami cobaan, tantangan dalam hidup kita, apalagi hari-hari ini. Ya, banyak orang menghadapi ujian dan tantangan dalam hidup mereka. Bahkan dikatakan, saya mendengar akibat daripada COVID-19 ini,
banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup hari lepas hari, mereka menjadi takut. Mereka sudah tidak lagi punya kemampuan, daya untuk bisa menghadapi hari-hari yang akan datang. Sehingga inilah tantangan juga yang kadang-kala mungkin juga dialami oleh saudara dan saya. Tetapi ingat, kita tidak bisa mengusir, kita tidak bisa menahan satu cobaan atau ujian yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kala kalau kita diperhadapkan dengan masalah dan ujian, kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan dan bersukacita karena kita tahu di balik daripada ujian, di balik daripada cobaan yang kita hadapi, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, untuk membangun satu rumah rohani, kehidupan yang dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan, memang saya katakan bukan hal yang mudah. Tetapi inilah yang Tuhan cari dari hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang Tuhan rindukan dari kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita, tubuh kita, hidup kita bisa menjadi rumah persembahan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, rumah persembahan itu harus terus kokoh, harus semakin kuat, harus semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan kita mau belajar daripada firman Tuhan. Saya mau katakan ada satu kunci rahasia yang firman Tuhan katakan bagaimana rumah persembahan kita, rumah kehidupan rohani kita bisa kokoh di hadapan Tuhan. Satu ayat yang tidak asing yang kita bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, firman Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku, yaitu firman Tuhan, dan melakukannya hari lepas hari, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, saya mau gambarkan dalam kehidupan kita, bahwa rumah yang kita bangun, rumah secara fisik yang kita bangun, itu tentu memiliki fondasi. Ya, ada tanah di situ, ada batu-batuan yang kita taruh di situ, sehingga fondasinya begitu kuat, maka rumahnya itu akan kuat. Sehingga ketika angin, ya, badai datang atau hujan datang, maka rumah itu tidak akan rubuh. Demikian juga rumah rohani, rumah persembahan kehidupan kita. Ya, kita harus meletakkan di atas dasar yang kuat, yang kokoh, ya, di atas batu. Nah, kita tahu batu bisa menggambarkan tentang Yesus sendiri. Firman Tuhan katakan Yesus adalah batu penjuru. Yesus, firman Tuhan juga katakan, Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3, bahwa dia telah meletakkan dasar yang tidak dapat diletakkan oleh orang yang lain, yaitu Yesus Kristus sebagai dasarnya. Nah, tetapi kita juga mau belajar bahwa dasar yang dimaksud juga adalah ketaatan kita. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang mendengar perkataanku ini, barang siapa yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ini berbicara tentang ketaatan. Ketaatan Bapak Ibu, ketaatan saudara dan saya, ya, di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Apakah di masa-masa seperti ini, di hari-hari seperti ini, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan dalam hidup kita, kita tetap mau belajar taat kepada firman Tuhan? Ataukah kita mau melakukan apa yang menjadi menurut kita adalah baik? Ataukah kita berpikir bahwa menurut saya ini adalah baik, menurut saya ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Tetapi kadang-kala kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kita lupa untuk bergantung kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan kalau kita tidak mendengar dan melakukannya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka kita sama dengan orang yang bodoh.
Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kunci untuk setiap kita, bagaimana rumah rohani kita tetap berdiri. Rumah persembahan kita untuk memuliakan Tuhan ini tetap kokoh di dalam Tuhan. Ya, jangan lupakan firman Tuhan. Kita harus terus memperdalam kehidupan rohani kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam menjalani hari-hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Banyak orang tidak tahu kapan COVID ini akan berlalu. Tetapi yang kita harus percaya, yang harus kita tahu, bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kita. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Dan orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Firman Tuhan katakan orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Orang fasik itu apa sih? Fasik adalah orang yang sebetulnya sudah tahu firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Tetapi tidak pernah mau melakukan firman Tuhan itu. Mereka akan kehilangan iman, pengharapan mereka di hari-hari ini. Karena mungkin mereka lebih tergiur kepada hawa nafsu mereka. Tetapi firman Tuhan katakan umat yang mengenal Allah, yang mengenal firman Tuhan, yang mengenal akan pribadinya Allah, yang senantiasa terus berhubung dengan Tuhan, maka mereka akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita semua jemaat Tuhan mau tetap kuat dan bertindak di hari-hari ini, maka kuatkanlah setiap kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dekatkan hidup kita dengan firman Tuhan. Setiap pagi, setiap waktu, dekatkan hidup kita dengan firman Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan, dan lakukan kebenaran firman Tuhan itu. Jangan sama dengan orang fasik yang hanya belajar tentang firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Itu sama dengan orang yang dikatakan beriman tetapi tidak pernah melakukan perbuatan iman itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mendengar adalah hal yang penting untuk ada di dalam hidup kita, yaitu mendengar firman Tuhan. Dan juga firman Tuhan ingin supaya kita lakukan. Saudara, Bapak Ibu ingat satu kisah daripada Raja Saul, di mana dia menerima perintah daripada Tuhan untuk membunuh seluruh orang Amalek bersama dengan raja bahkan rakyatnya, para pengikutnya, bahkan sampai kepada ternaknya daripada orang Amalek. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Raja Saul. Sehingga firman Tuhan katakan Tuhan menolak Saul. Dan Tuhan katakan lewat hambanya yaitu Samuel bahwa mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dan firman Tuhan juga katakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Itu Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Oleh sebab itu Tuhan ingin hari-hari ini kita semakin mempertajam pendengaran kita kepada firman Tuhan. Tetapi tidak sampai hanya kepada mendengar firman Tuhan. Tetapi kita juga mau belajar untuk tetap melakukan firman Tuhan. Sehingga kita disebut orang yang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sehingga ketika datang hujan, badai, atau angin topan pun, maka rumah rohani kita tidak akan rubuh. Kita akan tetap kokoh, kuat, dan bertindak di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tetap kokoh, kuat, dan bertindak di dalam Tuhan. Karena Tuhan menyertai setiap kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan sama-sama kita akan menerima perjamuan kudus. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu.
Biarlah pagi hari ini semua kami Tuhan yang menerima kebenaran firman-Mu, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan dan kemanapun kami pergi. Pada saat ini Tuhan Yesus kami berdoa, kami mau menyambut tubuh dan darah-Mu Tuhan yang dilambangkan oleh roti dan anggur. Biarlah Engkau yang memberkati dan menguduskan roti dan anggur yang akan kami makan dan kami minum, sehingga ketika kami makan dan kami minum Tuhan Yesus, kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, dan kehidupan kami Tuhan boleh senantiasa mempermuliakan nama Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan semua kami jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita makan roti yang ada di tangan kita, biarlah setiap kita boleh berdoa kepada Tuhan. Kita minta supaya Dia boleh menguduskan dan melayakkan setiap kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini. Biarlah semua kami Tuhan Yesus boleh dikuduskan oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini setiap kali menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari angkat anggurmu di tanganmu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus dan berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini setiap kami Tuhan boleh bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus yang dilambangkan oleh roti dan anggur yang kami makan dan kami minum Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh menyatu dengan Engkau Tuhan. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau yang memberkati semua kami umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang sakit sudah Engkau sembuhkan Tuhan. Yang terikat sudah Engkau lepaskan Tuhan. Yang mengalami belenggu dan masalah Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan hikmat bagi semua kami jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dalam hidup mereka Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau yang menjadikan kami Tuhan, umat-umat-Mu yang lebih daripada pemenang Tuhan. Bahkan kemenangan yang ada dalam hidup kami Tuhan Yesus adalah kemenangan yang gilang gemilang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Pemerintahan bangsa kami juga Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat Tuhan Yesus. Baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah Tuhan. Engkau berikan mereka juga Tuhan kekuatan dan hikmat-Mu untuk mengatur, mengelola bangsa kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami yang sudah beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau buka hati kami untuk mengalami berkat dan anugerah daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah oleh-Mu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai dan memberkati kita. Baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani. Mulai saat pagi hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan imanmu katakan, amin. Jemaat Tuhan,
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.